warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita di pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk bisa memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita, pembelajaran kita di pagi hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah dan bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini, di pagi hari ini kita akan melaksanakan proyek P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan Pak Guru mengambil tema yaitu pentingnya pengelolaan sampah. Ini sangat penting ya, karena di antara masalah-masalah yang terjadi terutama di negara kita itu adalah masalah sampah. Ya, kita bisa melihat di sekitaran kita orang yang dengan mudah membuang sampah sembarangan. Maka di sini pentingnya kita melakukan inovasi bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap sampah atau limbah. Ya, kita di dalam hidup kan seringkali ya di dalam rumah tangga itu hampir setiap hari punya limbah sampah. Maka ini pentingnya bagaimana kita mengelola sampah. Ya, untuk yang selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari kita melakukan proyek P5, yaitu tentang temanya adalah sampah. Yang pertama adalah kita bisa memahami dampak sampah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui berbagai jenis-jenis sampah. Yang ketiga, kita bisa mengenali cara bagaimana pengelolaan sampah yang benar. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada gambar, ya, ada gambar penumpukan sampah. Silahkan kalian amati ini, gambar ini. Kemudian nanti silahkan jawab pertanyaan di bawahnya, yaitu apa yang terjadi jika sampah itu tidak dikelola dengan baik seperti yang ada di gambar itu. Silahkan amati dan kemudian silahkan dijawab pertanyaan. Silahkan jawab pertanyaannya, angkat tangan siapa? Ya, seperti ini dulu. Siapa namanya? Nisa. Siapa? Nisa. Nisa. Silahkan dijawab. Pencemaran udara. Kemudian ada lagi tadi sini ngatur apa? Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kemudian di sini ada jenis-jenis sampah. Ya, jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah apa di sini? Sampah organik. Apa itu sampah organik? Ya. Sampah yang dapat terurai secara alami seperti daun. Ya, sampah yang mudah terurai. Seperti apa contohnya? Daun. Kemudian apa lagi? Sisa makanan. Jadi contohnya nasi. Nasi itu termasuk sampah organik yang bisa terurai secara alami. Kemudian yang kedua ada sampah apa? Anorganik. Apa itu sampah anorganik? Yaitu sampah yang tidak bisa terurai. Bisa terurainya lama, butuh bertahun-tahun. Ya, contohnya apa? Sampah plastik. Kemudian sampah apa lagi? Kaleng dan lain-lain. Itu sampah seperti itu terurainya lama, bahkan bertahun-tahun. Kemudian ada sampah B3, yaitu sampah yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Contohnya apa? Limbah medis, ya, limbah medis seperti bekas suntikan, itu ya, dokter, itu termasuk sampah B3. Ya, kemudian baterai, ya, kalau kalian habis pakai baterai, ya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi, ya, kita bagi menjadi 5 kelompok. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan temanya masing-masing.
Oke, yang pertama kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 silahkan berdiskusi tentang mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekitar. Ya, kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 adalah mengidentifikasi jenis-jenis sampah di lingkungan sekitar, terutama di sekitar lingkungan kita masing-masing. Kemudian kelompok 3, 4 dan 5 sama ya, kelompok 3, 4 dan 5 yaitu mencari solusi untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah. Oke, ada pertanyaan dari tugasnya setiap kelompok? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Silahkan nanti kalian tuliskan yang di kertas yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, setelah itu selesai, nanti kita presentasikan. Oke, untuk yang selanjutnya silahkan kalian bisa berdiskusi lingkungan kalian. Ya, yang kemarin kalian sudah diberikan tugas untuk mengamati ya permasalahan sampah di lingkungan kalian masing-masing, bisa saling berdiskusi, saling tukar pikiran. Oke, waktu diskusi adalah 20 menit ya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Oke, baik, sudah 20 menit, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan presentasi. Diharapkan nanti yang kelompok yang lain yang tidak presentasi tolong untuk didengarkan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan bertanya. Ya, kalau belum paham silahkan bertanya ke kelompok yang presentasi. Silahkan kita mulai dari kelompok 1. Silahkan berdiri dan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Mengidentifikasi masalah sampah di lingkungan sekitar. 1. Penumpukan sampah di jalan dan tempat umum. Sampah sering terlihat menumpuk di sepanjang jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Hal ini tidak hanya membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedap dipandang, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dengan memiliki penyebaran penyakit. 2. Pembuangan sampah ke sungai. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke sungai atau saluran air, menyebabkan pencemaran air dan seringkali menyumbat aliran. Hal ini mengakibatkan banjir saat musim hujan dan merusak ekosistem air. 3. Minimnya kesadaran untuk daur ulang. Kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah masih rendah. Banyak sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam yang sebenarnya bisa didaur ulang. Namun, akhirnya hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah dan membutuhkan waktu lama untuk terurai. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1. Presentasi hari ini sudah selesai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok yang ketiga. Ya, selanjutnya ya kita lanjutkan ya. Tadi sudah berdiskusi ya, karena sudah berdiskusi tentang permasalahan sampah, maka untuk selanjutnya Pak Guru ada 3 kuis. Ya, ada pertanyaan, silahkan nanti yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan dan dijawab. Oke, yang pertama adalah apa dampak utama dari sampah yang tidak dikelola dengan baik terhadap lingkungan perkotaan? Ada yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan ya. Sebutkan namanya siapa? Randi. Oke, silahkan. Dampak utama pencemaran udara, penyebaran saluran air dan banjir. Oke, tepuk tangan untuk Randi. Oke, untuk yang selanjutnya, silakan cepat-cepatan ya. Yang selanjutnya adalah apa langkah apa yang paling efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangannya siapa? Ya. Silakan siapa? Silakan angkat tangan. Saya. Sebutkan namanya siapa? Sabrina. Ya, silakan. Menggunakan cara yang dapat
pakai ulang, mengurangi pembelian produk berkemasan plastik, membawa peralatan pribadi seperti wadah, makan, sendok. Oke, tepuk tangan dulu lagi. Yang terakhir, silakan. Yang terakhir, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan mereka? Angkat tangannya siapa? Ayo sebutkan namanya. Siva. Oke, silakan dijawab. Banyak pemilihan sampah dan daur ulang, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Oke, tepuk tangan untuk Siva. Hari ini nanti kita akan praktek, ya kita akan praktek bagaimana pembuatan yaitu pupuk organik, yaitu dari sampah organik ya. Nanti kita prakteknya tidak di kelas, nanti kita prakteknya di lapangan ya, bersama dengan kelas yang lain. Nanti akan dipandu sama Bu Dino dari Bank Sampah Solo ya, yang lebih paham tentang bagaimana pengelolaan sampah gitu ya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Dino dari Bank Sampah Solo itu ya. Nanti silahkan setelah ini kalian menuju ke lapangan. Nanti sebelumnya ganti baju olahraga gitu ya. Oke, silahkan persiapkan, silahkan ganti olahraga. Setelah itu nanti Pak Guru tunggu di lapangan. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada silahkan bisa berganti baju. Jadi nanti kita akan praktek menggunakan tong yang besar karena ini sudah menjadi miliknya sekolah. Nanti teman-teman yang punya sampah organik, bisa kulit wortel, kulit kentang, bisa daun-daun yang berguguran begitu ya. Dalam tanah dibantu oleh cacing. Kalau pengomposan di dalam tong ini kira-kira dipakainya apa ya? Apa ya, cacing apa bukan? Nah, cairannya apa Mas? Apa tadi? Apa? Apa Mas? Apa Mas? Apa yang mau aku skrumul? Bu, tadi apa? Ya, cairannya namanya EM4 ya. Kita bener nih meskipun luput ya wes, ini hadiahnya. Matur nuwun sudah menjawab ya. Namanya EM4. EM4 itu adalah bakteri pengurai. Jadi ini nanti bakteri ini akan menguraikan sampahnya. Teman-teman, ini temannya akan memulai praktek. Tahap pertama adalah kita mau memasukkan 1 liter air dicampurkan dengan 2 tutup. Ya, jadi ya. Bakterinya udah bangun tuh. Oke, ya bakterinya tutup dulu. Oke, siap. Ya. Ya, agak sedikit Pak. 1 liter. Ya, nanti warnanya sudah lebih coklat teman-teman. 1 liter air plus bakteri pengurai. Sekarang silahkan masukkan sampahnya. Ya. Ya, kalau itu di protolisik Mbak. Kita protolisik dulu. Sini lari-lari Ibu. Oh iya, Apa-apa nih. apa ya? Teman-teman, si Ojo. Ya, kalau sampah sudah cukup, kemudian disemprotkan bakteri pengurainya. Jadi teman-teman tidak boleh langsung masukkan sampah dalam jumlah banyak, kemudian baru bakteri. Kalau sampahnya banyak baru bakteri, nanti bakterinya memakan sampahnya kejauhan. Jadi akan jadi komposnya lama. Jadi harus bertahap. Sampah, bakteri, sampah, bakteri, sampah, bakteri gitu ya. Nah, sekarang disemprotkan bakterinya. Ya, 5 sampai 6 semprotan rata. Nah, apa-apa tambah lagi. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup. Nanti kemudian tutup rapat teman-teman. Ditutup rapat. Ya, nanti kalau teman-teman punya sampah lagi, misalkan ada daun-daun kering di sekolah,
ambil aja, kemudian masukkan, dibuka, sampahnya dimasukkan, semprot lagi, tutup lagi. Oke, baik ya. Tadi di lapangan ya kalian sudah belajar bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Sudah dipandu sama Bu Dino ya. Dari mana tadi Bu Dino? Dari sampah dulu. Tadi sudah diajarkan bagaimana praktek dari awal sampai akhir ya. Yang sampah awalnya itu berupa sampah, kemudian bisa disulap menjadi rupiah, yaitu dalam bentuk apa? Pupuk organik. Ada dua, yaitu pupuk organik cair dan padat. Yang padat bisa kita jadikan apa tadi? Ya, media tanam ya, nanti bisa di rumah bisa digunakan sebagai media tanam. Yang cair bisa untuk memupuk tanaman tadi, gitu ya. Jadi semuanya bermanfaat, bahkan bisa dijual, gitu ya. Oke, yang selanjutnya ya, dari apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai tadi sudah praktek, maka di sini ada beberapa hal. Yang pertama, setelah kalian belajar P5 ya berkaitan dengan pengolahan sampah, apa yang sudah kalian pelajari? Ya, yang bisa menjawab apa yang sudah kalian pelajari? Oke, sebutkan namanya siapa? Wahyu, silakan. Pengalamanmu apa yang sudah kamu pelajari berkaitan dengan sampah? Saya telah belajar bahwa sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompost guna untuk menyediakan tanah. Selain itu, saya juga memahami bahwa dengan mengolah sampah organik dengan baik, kita dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi dan gas metana. Berarti ada manfaat ya? Oke, tepuk tangan dulu Wahyu. Lalu yang selanjutnya, tentunya ya dari kita awal sampai akhir, tentunya ketika kita mempelajari tentang sampah, tentunya ada sesuatu tantangan yang kita hadapi. Kira-kira apa tantangan apa yang kalian hadapi selama ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo sebutkan namanya. Salah satu tantangan yang terjadi adalah kesulitan memisahkan sampah organik dari sampah anorganik karena kebiasaan sehari-hari. Selain itu, masih kurangnya fasilitas pengolahan sampah di lingkungan saya menjadi hambatan untuk mengelola sampah organik secara maksimal. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengolah sampah sejak awal. Tepuk tangan untuk siapa tadi? Rizky. Ya. Oke, yang selanjutnya ya, setelah kita belajar P5 dengan tema yaitu sampah, ya diharapkan nanti ke depan ya tindak lanjut dari kita mempelajari ini semua adalah bagaimana kita nanti mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, tadi disebutkan tantangannya diantaranya adalah kesulitan mengolah memilah mana organik mana yang non organik. Maka nanti dibuat ya, kalian buat di rumah punya wadah sendiri ya, yang bahan-bahan organik, sampah organik kalian masukkan sendiri. Jadi jangan dicampur. Kalau dicampur tadi apa? Kesulitan memilah. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah karena tadi ada kesadaran masyarakat ya, bagaimana dalam membuang sampah. Maka diharapkan setelah ini kalian bisa membuat kampanye gitu ya, mengajak masyarakat terutama di tempat tinggalmu gitu ya, atau perlu membuat poster gitu ya, bagaimana kita bisa mengurangi sampah dan kita bersama-sama membuat sampah itu menjadi rupiah. Contohnya apa? Dengan cara mengolah sampah organik menjadi pupuk organik, sehingga sampah akan terkurangi gitu ya. Nah itu berkaitan dengan sampah. Oke ya, untuk kegiatan kita di P5 yaitu berkaitan dengan pengolahan sampah ini selesai ya. Kita akhiri kegiatan P5 pada pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid bersama.